Nah, lokasi ini nih yang akan jadi istana negaranya Indonesia. Ini jadi sesuatu yang paling ditunggu-tunggu di IKN, yaitu cara Our Future Transportation. Ke Balikpapan beli tempe, jangan lupa menggosok gigi. Halo Sobat YPP, selamat pagi. Hehehe, bagus nggak nih pantunnya? Nah, mumpung tim YPP masih di Balikpapan, kita mau ajak Sobat YPP mampir ke salah satu tempat yang katanya akan menjadi ibu kota dari Indonesia. Kalian tahu nggak nih Sobat YPP? FYI nih sob, jalan yang kita lalui ini adalah jalan lintas provinsi, yaitu Jalan Lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Jadi wajar selama perjalanan banyak banget kendaraan besarnya nih sob. Ada apa nih? Duh, kasihan ya. Tetap hati-hati dalam berkendara ya Sobat YPP. Nah, setelah perjalanan selama 2 jam, akhirnya kita sudah memasuki wilayah yang kita tuju nih sob. Ya, IKN, atau singkatan dari Ibu Kota Nusantara. Pada hari ini, IKN masih dalam proses pembangunan nih sob. Jadi, wajar aja ya kalau misal di sini banyak debunya. Yuk, ikut kita masuk ke pusat kotanya. By the way, IKN ini ternyata ada di atas sumber kekayaan Indonesia loh sob. Ini buktinya, batu bara. Tapi ini batu bara yang masih muda ya Sobat YPP, jadi nggak bisa dijual deh. Sayang banget ya. Nah, lokasi ini nih yang akan jadi istana negaranya Indonesia. Atau kantornya Pak Presiden nih Sobat YPP. Katanya IKN ini akan diresmikan pada tahun ini loh. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2024 yang bertepatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan masih terus berlangsung selama 24 jam. Nah, berhubung kita nggak bisa turun dari mobil, yuk ikut kita ke lokasi di mana kita bisa lihat konsep high teknologi yang akan digunakan atau diterapkan di IKN ini. Makin penasaran kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Halo Sobat YPP, selamat pagi. Saya sekarang berada di Ibu Kota Nusantara yang sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Nah, saya menyebut selamat pagi karena ini masih jam 10 pagi sebenarnya, tapi rasanya udah seperti jam 12 siang. Dan memang nampaknya juga demikian. Di sini memang panas sekali Sobat YPP, dan saya ingin menunjukkan bahwa di depan saya ini ada beberapa proyek pembangunan ya, yang masih merupakan sebagian kecil dari proyek pembangunan IKN. Nah, kabarnya IKN ini, saya pakai masker ya, karena di sini memang debunya banyak sekali, jadi memang semua harus menggunakan masker. Nah, kabarnya proyek IKN ini akan menerapkan teknologi yang sangat tinggi dan juga eco-green. Nah, seperti apa pembangunan teknologi ini dan juga eco-green ini dilakukan, kita akan lihat di rumah teknologi di dalam. Yuk kita ke situ. Nah, kita sekarang udah ada di dalam rumah teknologi. Saya bersama dengan Mbak Sekar, beliau adalah staf kedeputian
transformasi hijau dan digital. Benar ya Mbak? Jabatannya panjang banget. Iya benar banget Bu, saya staf dari Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital dari Otorita IKN. Oke, Mbak, mungkin kita perlu tahu ya gambaran tentang IKN ini kan rencananya katanya mau dibangun dengan konsep teknologi yang very high tech, kemudian akan jadi percontohan juga untuk dunia, kemudian tetap menjaga konsep eco-green-nya. Nah itu kayak gimana sih, boleh nggak diceritain? Iya. Iya, jadi di IKN sendiri sebenarnya kita memiliki pedoman ya Bu ya. Pedoman ini memang udah bisa diakses, beberapa yang udah diakses itu ada cetak biru dan ada untuk Smart Building Guideline yang memang bisa digunakan untuk para company yang ada di sini yang memang mereka ingin membangun dan menjadi acuan seperti itu. Dan di sana kita juga udah memberitahu bagaimana untuk manajemennya, mulai dari energinya, lalu juga untuk disabilitas, bahkan kita juga sudah memberikan penjelasannya di dalam buku pedoman itu. Seperti itu, Bu. Boleh nggak kasih contoh high tech-nya tuh misalnya apa sih kalau di bangunan atau di dalam kota itu kayak apa contoh? Ya. Ada nggak di sini contoh? Ada, jadi makanya kenapa kita punya rumah teknologi di sini, sebenarnya kita ingin memberikan influence juga untuk para masyarakat, nggak cuma para masyarakat aja di sini, tapi kita juga untuk semua kalangan, dan kita melihat nih bagaimana teknologi yang akan kita gunakan di IKN seperti itu. Apa? Gimana? Nah, ini contohnya kita di sini ada smart home. Jadi ini ada di sini mereka udah punya yang namanya dashboard. Jadi mereka di sini ada sistem integrate juga. Nah, sebenarnya juga di IKN kita juga punya command center, Bu. Jadi mereka punya sistem integrate. Nah, di sini mereka bisa melihat tren yang ada di IKN. Contohnya kita di sini ada melihat untuk di bagian transaksi, terus juga atau di bagian pertanian, lalu juga peternakan, dan kita bisa melihat keadaannya seperti ini dan apakah untuk tren analyze lainnya kita juga bisa lihat di dashboard ini. Oke, berarti ini yang menggunakan adalah masyarakat, ini untuk birokrat ya? masyarakat. Oh, untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat. Oke. Jadi Ini sebenarnya ini informasinya untuk masyarakat Oh, gitu. oke. Mereka jadi bisa tahu jumlah transaksi kris gitu ya secara Ya. total. Ya, benar. Terus juga untuk segitunya tren ya. ekonominya juga kita bisa melihat. Oke. Terus apa lagi, Mbak? Nah, kalau yang ini kita punya yang namanya smart home. Jadi smart home-nya itu mereka sudah terintegrate ke Android. Jadi misalkan Bu kita mau melihat keadaan rumah, kita bisa melihat langsung dari Android kita masing-masing. Ini misalkan kita juga contohnya kita mau tutup horden dengan menggunakan remote, kita juga udah bisa. Terus mereka sudah terhubung dengan siren alarmnya juga udah terhubung dengan temperatur suhu, Bu. Jadi misalkan kita di rumah ternyata temperatur suhunya udah melebihi batas, berarti kan ada indikasi kebakaran nih. Itu nanti dia bisa langsung memberitahu lewat sistem Android-nya. Oh, gitu ya. Jadi semua rumah yang ada di sini nanti konsepnya seperti itu. Ya sebenarnya Bu, saya di sini mau mengklaim dulu. Jadi di IKN ini mereka semuanya akan menggunakan smart home gitu. Dan sebenarnya mereka di sini adalah POC, Bu, proof of concept. Oh, untuk gitu. semua vendor yang ada di IKN. Tapi walaupun mereka di sini akan bidding kembali. Oke. Jadi mereka di sini untuk smart building block dan juga untuk manajemen indoor dan outdoor. Jadi mereka di sini bisa untuk ini untuk indoor nih di bagian stadion ini contohnya, Bu. Nah, terus kita juga bisa untuk di inspeksi dalam suatu ruangan gitu. Untuk melihat keadaan suatu ruangan juga kita bisa melihat. Nah, di sini. Nah, kita bisa memanajemennya juga. Oh, terus mereka di sini semua pipa-pipanya gitu ya. Sebentar, terus kita bisa ngeliat flow-nya di sini. Nah, ini juga bisa dikontrol, areanya juga bisa dilihat. Terus mereka di sini bisa untuk manajemen outdoor. Ini contohnya mereka punya smart pole di sini. Nah, smart pole ini mereka sudah ada sensor, sudah ada solar panelnya di atas, dan mereka sudah mengontrol untuk temperatur, wind speed, dan air quality-nya, Bu. Dan mereka di sini akan memberikan smart pole-nya untuk melihat bagaimana keadaan air quality di sini, temperatur di sini sebelum pembangunan sampai pembangunannya sudah selesai. Oh, gitu. Seperti itu. Ya, dan ini juga sebenarnya kita kolaborasi dengan 106 companies yang ada. Ini salah satunya
dari Business Finland. Oh, oke. Ini juga masih proses bidding ya? Ya, masih proses bidding juga. Di sini kita bisa lihat juga Bu dari smart pole ini mereka sudah punya beberapa, salah satunya juga ada wifi, terus juga ada kamera. Terus mereka di sini bisa melihat nih keadaan kota dan kita bisa melihat manajemen. Jadi mereka bisa face detector juga. Terus ini mereka bisa mengontrol untuk traffic sama visitors. Wow. Jadi bisa dianalisis juga Bu. Misalkan kita case-nya ternyata kita punya masalah, misalkan overpopulasi, kita bisa ngelihat di sini gitu. Atau kita mau manajemen nih berapa banyak visitors yang ada di sini di suatu tempat. Jadi bisa terlihat keadaannya. Ya, menarik banget ya. Jadi kondisi kotanya tuh seperti apa, kepadatannya seperti apa. Sebenarnya. Berarti menimbulkan kenyamanan dan ketenangan juga ya, Benar, Bu. keamanannya. Karena kan Finland juga salah satu negara yang mereka negara terbahagia gitu kan. Terus juga mereka punya manajemen sistem yang baik untuk masyarakatnya seperti itu. Nah, kita ingin mencontoh yang ada di sana. Ya, terus ada apa lagi nih Mbak konsep high tech-nya Mbak? Ya, kalau ini kita punya beberapa high tech-nya. Ini salah satunya, ini kita untuk mengukur emisi karbon di dalam suatu ruangan seperti itu. Nah, tapi mereka nggak cuma emisi karbon aja Bu, mereka di sini juga bisa untuk temperatur, untuk humidity. Di sini kita bisa ngelihat, ya, kita bisa cek untuk air quality-nya juga kita bisa cek. Terus di sini mereka juga ada untuk manajemen di airnya di sini. Terus juga untuk listriknya juga kita bisa melihat. Jadi kita bisa ngelihat nih Bu, dan mereka udah terintegrate di suatu dashboard. Di sini kita bisa ngelihat, oh di sini ada karbonnya sebesar 4,74. Terus kita bisa ngelihat di sini juga energinya. Terus juga di sini mereka bisa melihat untuk status di suatu areanya. Terus action yang akan kita lakukan, misalkan memang ada suatu indikasi seperti di sini kan temperaturnya lebih dari 35 derajat dan mereka ternyata ada penggunaan energi misalkan yang tidak sehat. Terus apa yang kita lakukan, kita udah bisa melihat dari dashboardnya ini. Berarti ini building management ya? Ya, building management. Kalau ini mereka memang khusus untuk building. Nah, kita mau lihat apa lagi nih Mbak? Ya, kalau ini teknologi yang memang untuk smart living Bu. Jadi kita di sini ada kulkas, terus juga ada Android TV, terus juga udah ada di situ di sebelah sana ada mesin cuci juga dan mereka di sana ada steamer untuk baju. Kita juga di sini punya robot gitu. Ini namanya Guidebot, namanya LG Chloe. Jadi mereka di sini membantu kita untuk memberikan informasi Bu. Ambil contoh misalkan kita lagi di airport. Terus kita mau ngelihat schedule, terus kita mau ngelihat untuk penerbangan kita nanti di gate berapa. Kan kalau sekarang kita masih pakai layar besar ya. Nah, jadi kalau misalkan LG Chloe ini mereka akan membantu kita untuk memberitahu jalannya seperti itu. Ambil contoh jalannya, misalkan jalan menuju gate-nya, terus juga informasi mengenai gate-nya, informasi juga mengenai bangunannya, semua bisa kita lihat di LG Chloe ini. Oh gitu, terus nanti mereka akan nganterin kita juga? Mereka lebih ke nyebar aja sih, nyebar untuk memberikan informasi aja. Jadi kan kalau misalnya sekarang kan kita masih di stay satu tempat ya. Kalau mereka kan nanti mereka udah bisa jalan-jalan tuh. Jadi kita bisa langsung tinggal klik aja gitu. Oh, jadi mereka yang nyamperin kita. Kalau sekarang kita ini ya mendatangi monitor. Kalau sekarang nanti mereka yang mendatangi kita. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya Mbak? Ya, benar. Ini jadi sesuatu yang paling ditunggu-tunggu di IKN, yaitu cara our future transportation. Nah, apa sih nih Mbak? Ini drone atau katanya ini taksi terbang, bener nggak Mbak? Ya, benar. Jadi Ibu ini kita namanya Sky Taxi. Jadi Sky Taxi ini kita gunakan sebagai future transportation untuk next-nya. Jadi mereka nanti rutenya di Nusantara, Samarinda dan Balikpapan. Dan mereka akan uji coba terbang di bulan Juli. Oh, gitu. Benar. Jadi mereka di sini punya speednya sekitar 200 sampai 220 km per jam. Untuk ketinggiannya mereka 1000 feet dan bisa mengangkut untuk 4 person. Dan mereka udah pakai pilot. Jadi sekarang mereka masih menggunakan ATC dari bandara. Tapi nanti ke depannya apakah kita gunakan mereka atau tidak,
itu tergantung dari mereka bidding kembali. Oh, oke. Dan kita juga tambah sedikit ya Bu. Jadi kita di sini juga punya transportasi yang memang merekanya semua berbasis dengan EV. Dan kita udah bekerja sama dengan beberapa company dan mereka udah punya transportasi, itu salah satunya bis listrik. Dan juga udah ada paket untuk para paket untuk kurir-kurirnya juga semua mereka udah pakai yang EV, terus juga untuk motor dan juga mobil kita juga semua udah pakai EV. Jadi EV itu adalah electrical vehicle atau kendaraan yang mereka berbasis listrik. Oh, Seperti listrik. itu, benar. Jadi kita di IKN ini semuanya kita udah berbasis listrik, nggak cuman dari mobilnya, motornya, tapi semuanya. Yang kendaraan itu kita tidak menggunakan yang namanya biosolar. Jadi tidak menggunakan bahan bakar yang dari ini lagi ya? Ya, sebenarnya dan sebagai informasi juga untuk energinya kita juga udah menggunakan solar farm salah satunya. Itu yang akan mendukung untuk energi listrik yang ada di IKN seperti itu. Seru. Ya, jadi kita lihat lagi nanti apa aja lagi ya yang ada di IKN nanti. Yes, benar. Dan kita juga ini mau uji coba terbang Bu di bulan Juli. Bulan Juli. Yes, kita harus lihat tuh berarti bulan Juli ya. Ya. Oke, itu tadi penjelasan yang cukup banyak ya mengenai Ibu Kota Nusantara ini dari Mbak Sekar. Terima kasih ya Mbak Sekar untuk semua info-infonya mengenai Ibu Kota Nusantara ini. Nah Sobat YPP, kita lihat di atas ya, masa depan adalah sekarang dan kita sudah siap untuk hal tersebut. Nah itulah spirit yang diusung dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini atau IKN yang mengusung teknologi tinggi dan juga eco green yang luar biasa. Tapi jangan lupa Sobat YPP bahwa di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk menyalurkan kepedulian Anda melalui rekening di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Wah, ternyata teknologi yang akan diterapkan di IKN ini canggih-canggih ya Sobat YPP. Kira-kira kalian mau nggak nih pindah ke sini? Hehehe. Sampai sini dulu ya keseruan kita di IKN. Dan sampai jumpa di keseruan kita selanjutnya. Bye-bye!